Terima kasih Tuhan, kau luar biasa. Kasih-Mu kau demonstrasikan di kayu salib. Selagi kami masih berdosa, Kristus mati bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah-limpah. Kami orang berdosa, tetapi karena kasih kemurahan dan anugerah-Mu, kami termasuk tergolong orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Terima kasih hari ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Berikan kami daya konsentrasi yang terbaik sehingga firman-Mu masuk ke dalam tanah hati yang subur. Sehingga dia menghasilkan buahnya berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, kasih salam 3 orang. Katakan aku siap dengan firman Tuhan siang hari ini. Silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu. 3 kali saya sudah ibadah dengan tema yang berbeda-beda. Siang hari ini saya akan membawa Bapak Ibu, biasanya kalau udah siang dikasih khotbah yang berat-berat ngantuk biasanya. Jadi saya kasih yang firman Tuhan yang artinya mengingatkan kita kembali. Saya beri tema watch your statement. Perhatikan baik-baik ucapan kita. Perhatikan baik-baik perkataan kita. Karena your statement can open or close door of opportunity. Karena ucapan Bapak Ibu dan saya itu bisa membuka atau menutup pintu kesempatan. Jadi kalau kita bilang, kalau di Surabaya itu ada kata-kata yang sampai hari ini saya tidak suka untuk mengucapkannya. Ada orang Surabaya di sini kah? Bisa tunjuk tangan? Oh ada, cuma depan aja, belakang ada. Oh ada juga, di sana orang Surabaya. Di Surabaya itu ada terkenal kata-kata begini. Kalau semisalnya ada apa, kaget atau apa, pasti Pastor Nirwan sudah dengar kata-kata ini. Selalu bilang gini, mati aku gitu. Suka bilang begitu, aduh mati aku. Kalau bahasa Surabaya, mate kon gitu, mati kamu. Kalau saya dengar begitu, saya langsung tolak, enggak, saya hidup, saya enggak mati. Kan itu seperti umpatan. Tapi pada waktu dia bilang mati aku, itu sebenarnya kata-kata yang biasa kayaknya. Sesuatu yang ucapan yang keluar begitu saja dan kita bilang, itu ucapan gak ada meaning, itu cuma seketika saja. Bapak Ibu tahukah sesuatu yang keluar dari mulut kita itu berangkat dari sini, hati kita keluar. Kita mau bilang iseng pun keluar dari situ. Sudah akhirnya menjadi habit kita berkata-kata. Pada waktu kita bilang mati aku tanpa sadar, dia membuka pintu kesempatan untuk kita seperti mengutuki diri sendiri. Jadi di rumah kami juga kami tidak pernah mengucapkan kata-kata yang seperti bodoh, goblok, enggak. Kami selalu membalik dengan kata-kata yang dimana membuat anak-anak bertumbuh kembangnya bagus di dalam kehidupan mereka. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat Markus pasal 11 ayat 23. Ini tentang pada waktu Kristus bicara mengatakan begini, truly I tell you, kalau Bapak Ibu ketemu Alkitab, truly, itu terjemahannya sebenarnya ini kasih garis bawah, ini sesungguh-sungguhnya. Dalam bahasa Indonesia kata-kata sesungguhnya itu penekanannya karena Alkitab bahasa tulisan. Karena bahasa tulisan intonasi nggak nampak. Jadi pada waktu kata-kata sesungguhnya truly, I tell you itu seperti kata-kata begini loh. Ini beneran nih aku bicara ini bener-bener sungguh-sungguh kamu harus perhatikan. Barang siapa berkata, if anyone says to this mountain, ngomong, berkata kan berarti mengucap. Ucapan itu bisa verbal, tapi bisa juga tulisan. Sesuatu yang keluar, baik kata-kata itu tidak selalu lisan, tapi bisa bukan hanya verbal, tapi tulisan. Barang siapa berkata pada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya apa yang diucapkan, dikatakan. Hal itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi pada baginya. Kristus menunjukkan bahwa tentang kekuatan di dalam perkataan kita. Ini bukan semata-mata iman yang besar sebiji sesawi, bukan hanya itu. Tapi the power, kekuatan di dalam perkataan ucapan. Bukankah kita berkata mati dan hidup dikuasai oleh lidah? Saat kitab Amsal 18 ayat 21 mengatakan death and life. Ini sesuatu yang penting Bapak Ibu. Death
and life. Jadi bukan sebuah permainan. Kematian dan kehidupan loh, pilihannya cuma mati atau hidup. Death and life are in the power of the tongue. Kekuatannya ada di lidah. Kalau bahasa Indonesia, hidup dan mati dikuasai lidah. Kita sudah sering dengar ini sebagai reminder, mengingatkan kembali. Nanti saya akan tunjukkan 2 contoh di Alkitab. Kemudian nanti saya akan bawa Bapak Ibu tentang kekuatan di dalam statement, itu sebabnya watch your statement. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa sesuatu kita bisa minta maaf, berkata-kata salah minta maaf. Tapi sesuatu yang sudah terdengar oleh telinga, masuk ke memori seseorang, minta maaf pun tidak bisa mengcancel. Gak bisa menghapus ingatannya. Akan terekam terus. Hidup dan mati dikuasai lidah. Death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Kata Alkitab, barang siapa, bahasa sederhananya suka ngucapin, dia akan panen. Kalau saya naburnya biji jagung, panennya buah jagung. Kalau saya naburnya perkataan negatif, bisa jadi rumah tanggamu memang bermasalah. Kau kepingin suamimu menjadi orang yang berwibawa, tapi kalau berulang-ulang tiap hari kau katakan, dasar suami gak berguna, gak becus, ucapin terus, maka dia akan seperti itu. Barang siapa suka mengucapkannya, dia akan panen hasilnya. Dan karena saya merindukan dalam hidup ini panen yang baik, saya membatasi. Kadang-kadang setan mencoba menaruhkan dalam pikiran saya, menunggu mulut saya mengucapkan. Itu sebabnya doanya Daud, Tuhan berjaga-jagalah di pintu gerbang mulutku. Kenapa? Kadang-kadang aduh sorry ya tadi keperucut. Maksudnya langsung ngomong sorry ya aku gak pakai mikir. Semuanya tidak begitu, itu semuanya tidak serta-merta ada di sini keluar begitu. Ada di sini dan pikiran keluar. Dan kalau misal menikah, Bapak Ibu punya anak-anak, memang anak kita bisa jadi secara IQ mungkin kurang. Jangan Bapak Ibu bilang, dasar bodoh, enggak bisa kamu belajar nih. Bodoh beneran Bapak Ibu. Tadi ibadah kedua saya cerita tentang anak kami yang kedua. Sudah divonis dokter terbelakang memang karena penyakitnya dia bolak-balik step dan sebagainya. Dan fakta di lapangan memang begitu. Tapi saya nggak pernah bilang ke putra kami, dasar Vel, kamu lahir memang otakmu tuh terbatas nggak sampai di sini. Maka dia akan begitu. Tetapi saya memilih saya mau panen hasil yang baik. Saya harus menabur perkataan yang baik. Saya bilang, Rafael, syaraf yang baru dari Tuhan. Kamu anak jenius nak. Dan saya itu yang doakan dan betul Tuhan membuat saya panen. Anak ini yang dikatakan dokter idiot terbelakang. Dia ADHD, dia anak speech delay dari sejak kecil. Dia nggak bisa membedakan warna. Tumbuh kembang, dia pernah mewakili sekolah tanding se-Jawa Timur. Kemudian pada waktu SMA dia ikut olimpiade matematika. Dari anak yang idiot. Benar-benar saya lihat ini anak otak encer. Bahkan kuliah pun teknik kimia, Mam. Kenapa teknik kimia? Rafael cinta banget dengan kimia. Yang walaupun itu idealismenya dia. Satu kali saya melayani seorang ibu. Ibu ini sudah menikah, punya anak. Entah gimana ceritanya, ibu ini punya lumpuh dari perut ke bawah. Terus dia minta kami anggota cell group datang, small group di sini CG, datang makanya terlibat CG, karena itu yang paling cepat untuk kita dimintain tolong. Dia minta kami di CG datang, pada waktu kami datang, ibu ini bilang tolong doakan saya tanya kenapa. Dia memang lumpuh dari perut ke bawah, tapi biasanya bisa jalan. Dia dibantu dengan kursi kayak roda yang bundar itu, dia bisa jalan. Tapi kali itu dia berasa kayak kakinya ada lem di bawah. Diangkat pun gak bisa, saya coba angkat gak bisa, kayak kelem aja. Tolong doakan kali, tolong doakan kami. Kami ajak penyembahan dulu. Kami menyembah Tuhan karena kami tidak tahu apa yang terjadi. Pada waktu penyembahan Roh Kudus kasih saya begini. Orang ini gak kepin sembuh. Loh Tuhan, dia undang kami ke sini untuk doain. Kok Tuhan bilang gak kepin sembuh? Roh Kudus jelas sekali bilang dia gak kepingin sembuh. Terus akhirnya saya buka mata dulu kan. Saya bilang gini, kamu tuh gak kepingin sembuh. Kaget dia. Aku ini kepingin bisa ngangkat kaki kali. Enggak. Ternyata ada orang sakit, ada yang gak kepingin sembuh. Dia sakit ini karena saya tanya dia, kamu gak kepingin sembuh?
Terus saya tanya ya, saya nggak lanjut doa, saya mulai tanya jawab. Sejak kapan kamu sakit, dari kecilkah atau ada satu masa tertentu? Dia bilang nggak dari kecil. Kejadian apa yang membuat kamu tiba-tiba lumpuh begini? Akhirnya dia flashback. Dia punya cici, kakak perempuan. Dia anak bungsu. Satu kali cicinya, kakak perempuannya diberikan baju bagus. Maka ibu-ibu di sini, bapak ibu yang punya anak lebih dari satu. Jangan ini ya, kadang-kadang tanpa sadar kita ini bisa beda-beda kasihnya. Saya pernah salah naruh foto di kantor, foto anak kedua saya ini kan wajahnya ganteng kayak bule gitu, saya taruh di situ lebih banyak daripada anak pertama. Dia tanya, Mami kenapa foto Rafael lebih banyak? Mau jawab apa? Aduh Rel sorry. Saya sorry dulu tapi langsung lebih pada jadi masalah saya cabutin semua. Enggak sengaja, tapi anak memperhatikan. Anak ini kakak perempuannya diberikan baju bagus. Anak kecil ini tanya maminya, Mami, Noni juga mau loh baju bagus. Alah nih kamu nih gak cantik minta macem-macem. Mamanya bilang gitu. Kemudian satu kali cicinya dileskan piano. Anak kecil. Mami, Noni juga mau. Alah kamu itu gak sepinter cicimu, gak usah macem-macem. Anak ini masuk ke kamar, dia bilang begini. Ini kan ceritanya dia kan. Coba ya kalau aku sakit, dia cuma ngomong gitu. Watch your statement, kelihatannya sederhana. Dan sejak saat itu dia kayak kena lumpuh. Multiple sclerosis dari perut ke bawah, lumpuh. Wah, orang tuanya bingung. Dia diobatkan bolak-balik ke Singapura, Surabaya, Singapura. Saya tanya, kira-kira anak kecil ini seneng gak dibegitukan? Seneng, kenapa? Dulu cicinya yang diperhatikan. Sekarang perhatiannya semua datang ke dia. Dia menikmati sakitnya. Jadi kalau ditanya kepingin sembuh, sebenarnya dia gak kepingin sembuh. Karena penyakitnya ini membuat semua perhatian tertuju pada dia. Dia merasa semua akan melihat dia, aduh kasihan ya, itu yang dia perlukan. Dulunya kakak perempuannya. Bapak ibu itu sebenarnya kalau saya pelayanan, tidak semua orang sakit itu pengen sembuh kok. Soalnya bergantung nanti khotbah saya yang selanjutnya nanti tentang following the sixth sense. Waduh serem nih, kayaknya perdukunan. Enggak, saya akan kupas tentang Roh Kudus. Jadi kalau kepingin tertarik ikut silahkan. Saya enggak bahas sixth sense seperti kata dunia. Singkat kata, anak ini akhirnya menikmati. Dan nikah dapat suami baik, punya anak. Saya bilang, kamu enggak kepingin sembuh kan? Lewat penyakitmu ini sebenarnya kamu attract banyak perhatian orang. Wah nangis dia situ. Dia nangis, dia minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu, watch your statement. Kata-kata kita kayaknya sederhana, contoh aja. Misal Bapak Ibu nyetirnya suka ngawur gitu ya. Ngawur, wah main potong. Walaupun yang mengucapkan itu bukan orang Kristen. Waduh, coba nanti ketubrukan. Dikutuki banyak orang. What's your statement? Death and life are in the power of the tongue. Hidup dan mati loh. Dan saya akan tunjukkan dua contoh di Alkitab. Coba ngomong kanan kiri, jangan ngantuk dulu ya. Baru mau mulai poin 1 ini. Baru saya 2 poin aja. Saya mau tunjukkan 2 kisah. Yang pertama lengkapnya sudah saya khotbahkan tadi tentang just a crumb, minta cuma remah-remah. Tentang seorang perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan roh jahat. Saking kepinginnya dia mengalami kesembuhan, dia mendatangi Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan memberi satu garis, aku gak diutus untuk kamu, aku diutus untuk anak, yaitu anak perjanjian, yaitu Israel, umat keperjanjian, people of covenant. Dan Tuhan berkata narik garis, aku tidak untuk kamu, roti ini tidak patut diberikan untuk kamu. Anjing artinya orang Gentiles, orang yang tidak memiliki hak atas janji Allah. Itu sebenarnya bahasanya begitu. Jadi Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, waduh Tuhan Yesus kasar, tidak. Itu istilah yang umum yang dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Jadi perempuan ini ditunjukkan jati dirimu itu adalah bukan umat perjanjian, itu aja poinnya ya. Memang bahasa mereka akan paham, dia tidak akan tersinggung. Kamu anjing gitu gak akan tersinggung. Kenapa? Ya bagi orang non-Yahudi pada saat itu akan disebut sebagai Gentiles, orang yang tidak berhak atas janji Allah.
Harusnya tersinggung, tapi perempuan ini bilang begini, benar Tuhan, tapi anjing tadi makan remah-remahnya. Dan Kristus heran. Lihat perhatikan, Markus pasal 7 ayat 29 terjemahan ESV berkata begini. And he said to her, for this statement, ucapan perempuan tadi, for this statement, you may go your way. The demon has left your daughter. Kata Alkitab, karena ucapanmu, because your statement, ucapan yang mana? Benar Tuhan, tapi anjingnya makan remah-remahnya. Hanya gara-gara ucapan begitu, mujizat terjadi. Makanya death and life itu kekuatannya ditentukan oleh lidah. Karena ucapan tadi, perempuan tadi mengalami mujizat. Anaknya sembuh. Jangan-jangan hanya karena Bapak Ibu berucap yang sejalan firman Tuhan. Kita mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kemudian kisah yang kedua. Satu kali Israel itu berarti Israel Utara ya. Kalau Yehuda itu berarti bawah. Kalau baca Alkitab ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda. Berarti itu dua pisah. 10 suku di utara, 2 suku di bawah. Kalau Israel berarti di utara, ibu kota Samaria. Nah, kerajaan Israel dikepung oleh bangsa Aram. Bapak Ibu kalau dikepung, itu satu kondisi yang mengalami kesulitan. Itu kayak diembargo. Dia mereka kalau sudah dikepung, berarti mereka akan cepat atau lambat akan mati sendiri karena kelaparan. Dan ini kelaparannya begitu hebatnya. Seperti misal hari-hari banyak orang mengalami kondisi perekonomian yang terdampak oleh perekonomian. Nah pada waktu itu orang Israel dikelilingi oleh bangsa Aram. Begitu sulitnya kehidupan mengalami kelaparan hebat. Sampai-sampai ada 2 ibu datang. Ini benar-benar sebuah kisah bukan sebuah dongeng. 2 ibu datang ngadep raja. Nangis-nangis ditanya raja kenapa. Iya kemarin itu kami janjian. Kemarin masak anak saya. Di situ Bapak Ibu dipertontonkan. Ini bukan seperti hanya kiasan. Literally dimasak. Kenapa? Kelaparan hebat. Saya yakin di tempat ini sesengsara-sengsaranya Bapak Ibu belum sampai-sampai kayak begini. Kemarin masak anak kami, hari ini harusnya masak anak ibu itu. Tapi ibu itu gak mau. Raja sampai menyobek, mengoyakkan jubahnya. Begitu sengsaranya. Kondisi perekonomian yang sangat sulit sampai-sampai anak sendiri dimasak. Dan Alkitab menunjukkan juga sampai mohon maaf ya, tai, mohon maaf ya bahasanya memang tai. Tai merpati, bukan tahu enak, tai. Tai merpati dijual. Saking Alkitab berkata kelaparan hebat, kepala keledai pun ada harganya. Dari yang tidak berharga, ada harganya. Terus kemudian, lihat perhatikan, 2 Raja-Raja 7, ayat 1 sampai 2. Hamba Allah yaitu Nabi Tuhan. Kadang-kadang ketika ada firman Tuhan kita bilang begini, nggak mungkin. What's your statement? 2 pelajaran. 1 tentang perempuan Syro-Fenisia. For this statement, you may go your way, kata Tuhan. Karena ucapanmu ini, Kristus yang bilang loh. Yang ini Elisa, hamba Allah ini bilang begini. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Bapak dan Ibu, dengerin baik-baik. Ini sedang kondisi kelaparan hebat. Bahan baku mahal banget. Hari-hari ini kan mata uang asing melejit luar biasa. Bagi yang punya tabungan mata uang asing gembira, yang gak punya dampaknya yang hutang dengan euro dan sebagainya menangis. Ini lagi kondisi sulit, tapi hamba Allah ini kayaknya enteng banget bicara. Bapak Ibu kalau firman Tuhan bersabda, kelihatannya otak kita gak nyambung. Tapi firman Tuhan kebenaran. Hamba Allah ini bilang begini, besok nih ya. Sesukat tepung terbaik, the best tepung katanya. Harganya murah banget, berharga sesikal katanya. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Artinya walaupun dikepung besok akan terjadi. Besok nih. Perwira ini kan ajudannya raja. Menjawab abdi Allah katanya, sekalipun nih Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit kayak kita. Memang aku tahu Tuhan membuat mujizat keajaiban lah, masa iya sih bisa terjadi seperti itu. Masa iya sih dia bisa memulihkan keluarga aku. Betul sih aku tahu Yesus membuat mujizat. Aku percaya, aku tahu Allah membuat keajaiban-keajaiban. Masa iya sih dia bisa langsung membuat pulih ekonomiku. Kayak begitulah Bapak Ibu ya.
Si perwira bilang begini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Artinya, what's your statement? Hamba Allah tadi bilang, aku tahu sih Allah bisa membuka tingkap langit, tapi masa iya seperti katamu tadi. Elisa bilang, hati-hati perkataanmu ya. Besok kamu hanya ngelihat dan kamu tidak nikmati. Ayat berikutnya ditunjukkan bahwa ada 4 orang kusta. Allah kan gak pernah kebetulan kan kerjanya. 4 orang kusta ini bilang gini, kita masuk ke dalam kota mati. Ya mending keluar aja, dalam kota kan gak ada makanan. Keluar aja, kalaupun toh dibunuh oleh orang Aram, toh akhirnya ujungnya kita juga mati. 4 orang kusta ini jalan keluar. Alkitab mencatat, nanti baca sendiri di rumah. 4 orang kusta ini keluar, pada waktu keluar Allah membuat sebuah keributan. Orang Aram ini mendengar seperti banyak deru kereta, kuda. Waduh saking takutnya, itu kan Allah yang buat. Saya tuh kalau membaca Alkitab, Tuhan itu kreatif ya. Membuat suara-suara. Gideon tuh cara menangnya dengan orang Midian juga begitu kan. Dibuat suara-suara. Jadi ada suara kereta yang berkuda banyak sekali, orang Aram ketakutan. Saking takutnya sampai nggak sanggup berbenah, tinggalkan buru-buru itu perkemahannya dengan bahan baku dan semuanya. Terburu-buru. Terus pada waktu orang kusta sampai di situ, kebetulankah? Allah tidak pernah kebetulan. Dia kerjanya detail, cermat, teliti. Itu sebabnya saya hati-hati dan berkata-kata, khususnya dalam hal mujizat. Hanya karena tidak masuk di akal budi saya bilang, gak mungkin. Gak mungkin beneran, kayak perwira ini. Dan Alkitab mengatakan, 4 orang kusta ini dapat jaran begitu luar biasa, dia bilang, masakan kita untuk diri kita, kabar baik ini harus kita sampaikan. Dan mereka masuk ke dalam kota, ngasih tahu, ini orang-orang Aram sudah melarikan diri. Raja gak percaya, kirim orang untuk cek. Pada waktu orang cek ternyata banyak ceceran barang-barang, bahan-bahan ditinggalkan orang Aram terburu-buru. Hari itu tepat seperti kata Elisa, orang dari dalam kota berbondong-bondong, orang lapar. The power orang lapar kan. Orang lapar langsung keluar dan Alkitab mencatat, perwira tadi disuruh jaga pintu gerbang, mati terinjak-injak. Tepat persis kata Elisa. Besok kamu hanya ngelihat tapi gak memakannya. What's your statement? Sungguh. Perkataan kepada misal usaha kita, kondisi hari-hari musimnya memang secara perekonomian sulit nih. Bisa jadi sulit beneran, memang sulit tetapi kita bisa mengquote firman Tuhan. Tuhan, kondisinya memang seperti ini. Tapi aku percaya engkau memberi hikmat, kemampuan. Di tengah-tengah padang gurun aku bisa lihat mujizat Tuhan. What's your statement? Kau ngalami rumah tangga yang babak belur. Kau ucapin terus kata-kata yang negatif, maka terjadi seperti itu. Kau ingin misal pasanganmu hidup takut akan Tuhan, ucapin terus. Ucapin terus. Waktu tidur dia keluar dari kamar, doain. Ada satu penelitian, mungkin Bapak Ibu pernah tahu penelitian ini yang suka baca buku. Penelitian Dr. Masaru dari Jepang. Yang meneliti ini orang ini ya saintis kan. Dalam saintis itu dia menunjukkan tentang air. Dari air itu ternyata bisa merespon terhadap tulisan atau perkataan. Apalagi Bapak Ibu dengan saya komposisi hidup kita kan 65% terdiri dari air. Jadi ketika saya melihat perkataan itu kalau diucapkan ke anak kita bodoh, komposisi air dalam tubuhnya kan merespon. Ini penelitian saintis. Dalam penelitian itu ditulis ada satu air dikasih tulisan angel. Kalau bahasa Jawa angel itu ya. Angel, susah. Angel. Yang satu dikasih tulisan angel, satunya dikasih tulisan demon, setan. Pada waktu itu ditempel aja tulisannya, kayak air bisa membaca. Ternyata hasilnya ketika diteliti, air yang dikasih tulisan angel muncul kristal-kristalnya. Sementara yang tulisin demon beneran itu. Terus kemudian dia ngelihat air itu dikasih tulisan love, thank you, dan I hate you. Coba Bapak Ibu bicara terus ke pasanganmu, I hate you, aku benci kamu, aku benci kamu.
Ini komposisi air dalam dirinya itu membentuk jelek, makanya dia responnya negatif terus. Love, air yang dikasih tulisan love, kristalnya bagus banget, cantik sekali. Ini saintis, bisa beli bukunya. Saya hanya menunjukkan kalau saintis begitu benar firman Tuhan. Death and life, hidup dan mati ditentukan oleh kekuatan lidah. Kita ngerti tapi kita nggak benar-benar menghidupinya. Padahal mujizat itu ada di lidah kita. Firman itu dekat dengan mulut kita. Ucapin the word of God. Love, kristalnya bagus. Thank you, bagus. Giliran I hate you, modelnya nggak berbentuk. Kemudian saintis ini meneliti air dari bendungan Fujiwara di Jepang. Satu yang belum dibacakan doa, yang satunya dibacakan doa. Satu kali saya pelayanan, saya cukup lama di Bali. Ada satu kelompok orang diusir dari desanya dan akhirnya kami menginjili di situ. Satu desa ini akhirnya ditampung di tempat yang enggak layak mestinya. Sekian kakak, rumah kecil, air minumnya hanya disuplai dari satu kolam gede, hijau, kolamnya hijau banget. Dan penuh dengan kodok-kodok, enggak punya sumber air yang lain karena memang mereka diusir. Dan mereka harus konsumsi baik mandi, makan, minum dari air itu. Bapak Ibu percaya mujizat, lihat begitu kodok hijau-hijau semua. Mau pakai kacamata hitam tetap kelihatan kodoknya. Jadi saya mikir nih banyak yang sakit gara-gara minum itu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya bilang Tuhan mereka gak punya sumber air lain. Sementara begitu banyaknya orang satu kayak sebuah desa yang diusir. Tuhan kasih saya hikmat seperti Elisa yang menyehatkan air ketika terjadi keguguran. Garamnya garam biasa, tetapi iman kepada firman Allah itu yang menyehatkan. Saya bilang, saya akan berdoa dan menyehatkan air yang hijau ini. Saya ambil garam, saya kelilingi, kolamnya cukup gede, saya kelilingi, saya siramkan garam sambil memperkatakan air ini disehatkan, layak minum, layak pakai. Secara mata enggak layak minum dan layak pakai. Berubah warna Bapak Ibu? Enggak. Tetap hijau. Biasanya korban pertama siapa yang untuk tes? Ya pendetanya lah. Jadi saya bilang oke dimasak airnya. Kan mereka kepin lihat sudah didoakan, nggak layak minum. Tapi kan sudah didoakan. Iman kita seperti menyehatkan air pada waktu terjadi keguguran. Dan setelah diminum, mendidih saya minum. Setelah direbus, mendidih saya selesai dinginin minum. Mereka lihat saya ada di situ sih. Saya minum bersama-sama mereka. Mereka ngelihat nggak terjadi apa-apa. Saya mempercayai tentang kuasa perkataan. Hari ini Bapak Ibu dengan saya, what's your statement? Bahkan saintis pun menunjukkan tentang kekuatan di dalam berkata-kata. Perkataan yang kita ucapkan memiliki direct influence terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi perkataan yang kita ucapkan memiliki direct influence. Kitab Lukas pasal 6 ayat 45 mengatakan begini, kita baca sama-sama ya. Lukas 6 ayat 45 kita baca sama-sama. Pada waktu kita membaca, telinga kita mendengar, paling tidak akan masuk ke memori dan alam bawah sadar kita. Lukas 6 ayat 45 kita akan baca sama-sama 2, 3 ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Meluap. Jadi betapa pentingnya kita ngurusi yang di dalam hati. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga. Jadi Bapak Ibu, pentingnya kita kalau words your statement, awasi perkataanmu. Penting juga kita untuk memfilter apa yang ada dalam hidup kita. Jadi yang pertama seleksi yang masuk dalam hidup saudara dan saya. Kita banjir informasi hari-hari ini. Kita banjir. Semua informasi. Bahkan kita pun gak bisa lagi membedakan antara hoax ataupun bukan. Berseliweran di alam dunia virtual, di alam medsos. Kita mendengar banyak banjir. Kalau Bapak Ibu tidak bisa punya keahlian menseleksi apa yang masuk dalam hidup kita, semuanya akan masuk dan bahkan membuat semua sampah-sampah pun masuk. Dan itu juga akan mempengaruhi kita. Sebabnya yang pertama seleksi apa yang masuk dalam hidup Bapak Ibu dengan saya. Saya bermain medsos, tetapi jangan izinkan
semua berita mempengaruhi kita. Saya satu kali bilang, hanya gara-gara di medsos bilang A, B, C, Z, sampai kita nggak berani melakukan ini. Banyak orang menyerang tentang mujizat, akhirnya kita nggak berani bergerak dalam mujizat. Banyak hal diserang. Jadi seleksi apa yang masuk dalam hidup kita. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Dan saya segera berakhir. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan perkataan firman Tuhan. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Hari ini saya mendorong Bapak Ibu kembali untuk memberi porsi yang lebih kepada firman Tuhan. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Karena hidup kita ini dituntun oleh firman Tuhan. Hei anakku, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi yang kedua kita ngelihat, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Baca renungan firman Tuhan. Bapak Ibu gemburkan hati kita dengan membaca firman Tuhan. Renungin. Saya barusan dari ini nengok jemaat yang di Bali. Ibu ini seorang janda. Satu kali dia harus pindah, dia punya usaha. Dia sendirian umurnya udah 60 tahun ke atas. Tapi yang saya kagumi semangatnya dia tidak mengucapkan dalam kata-kata. Ibu ini dia punya usaha dan kemudian harus keluar dari tempat tanah kontrakannya. Untuk keluar pindah ke tempat yang baru dia butuh waktu. Dia usaha kayak kayu, kayak bikin rumah-rumah dari kayu. Dan untuk memindahkan itu nggak gampang. Satu, kedua harus segera dapat tanah untuk dia sewa untuk perpindahannya. Ketiga, dana cash tidak tersedia. Kondisinya betul-betul sulit aja. Makanya saya kagum sekali, ibu ini sewa sekian are begitu gedenya, tanpa uang yang cukup di tangannya. Sementara area yang dia sewa itu area yang sangat sulit. Kalau Bapak Ibu tahu Sanur, itu area yang sulit, itu daerah lahan hijau agak sulit sekali. Tapi dia selalu lewat tempat itu dan berkata, Tuhan aku percaya Tuhan pasti berikan tanah ini untuk saya. Saya memahami begini Bapak Ibu, dia seorang janda, umurnya 60 ke atas, 60 tahun ke atas, sudah tua. Dan dia butuh segera pindah. Kalau di sini Bapak Ibu dulu ngerti kontraktor, harus segera pindah kontrak kan tahu ya. Di sini ada kontraktor, enggak kontraktor dalam arti pindah rumah ke rumah satu, ke rumah satu, rumah satu kan kontrak dari rumah ke rumah kontraktor. Nah saya berhenti dulu di sini karena saya ingat kisah saya sebagai kontraktor. Dulu saya kontraktor. Pindah dari rumah satu, rumah satu, rumah satu, rumah satu. Satu ketika kontrakan kami ini mau habis, kurang sebulanan. Biasanya kalau kontrak habis uang di tangan, oke lah kita pindah menikmati rumah orang dengan bayar memang, tapi kita punya karunia begitu. Tapi kalau kontrak, pindah kontrak nggak punya uang itu masalah sendiri. Waktu itu anak-anak kami 3 sekolahnya juga mahal-mahal di sekolah kami ini. Dan kami nggak ada dana untuk tabungan bayar kontrak, kurang sebulan. Jadi suami saya berdoa, kami berdoa semua, anak-anak juga biasa berdoa bersama, kita share ke mereka, kita doa minta supaya mujizat Tuhan. Dan semakin pendek, saya kan orangnya simple, saya tuh sesimpel itu saya bilang gini, nanti kalau sampai deadline-nya nggak ada, ya udahlah kita kemah aja, bikin kemah ya gampang saya bilang gitu. Sambil guyon tapi sebenarnya saya menetralkan diri saya. Singkat kata, kurang 3 minggu, suami saya ngumpulin anak-anak, dapat firman Tuhan ini. Suami saya baca dari kitab Yesaya yang mengatakan orang yang membangun engkau akan bersegera datang. Jadi kami ucapkan Tuhan, kami tidak tahu maksudnya ini tetapi orang yang membangun kami akan bersegera datang. Jadi kami ucapkan kami akan melihat mujizat Tuhan, kami ucapin kurang 3 minggu uangnya nggak ada. Kami berdoa kurang seminggu tiba-tiba saya ditelepon oleh seseorang jemaat. Khalid, kami mau ke rumahnya, itu hari Jumat saya ingat. Jumat sore dia telepon saya. Khalid, rumahnya mana? Saya mau ke rumah Khalid. Waduh mau cell group kan, mau small group, mau kontak. Kalau tempat kami kontak, tempat Bapak Ibu connect. Mau kontak lagi saya pikir, dia telepon lagi. Biasanya jemaat tuh kalau telepon saya biasa minta konseling. Saya jawab, jauh sekali rumah saya, susah. Enggak Khalid, saya harus ke rumah Khalid. Susah rumah saya jawab gitu, ngeles maksudnya itu menghindar.
Bener rumah saya nggak bohong, rumah saya jauh. Abjad terakhir apa sih? Abjad huruf terakhir huruf apa sih? Z. Rumah saya bukan blok Z, blok Z. Setelah Z selesai diulang AA, BB, CC kan jauh sekali rumah saya. Jelimet lagi. Rumah saya jauh, susah. Enggak Khalid, saya harus datang ke rumah Khalid. Oke, saya pandu, bentar loh ya. Saya sebentar lagi saya harus ada small group. Oke, bentar, enggak sampai 10 menit Khalid. Oke, ini orang kayaknya serius banget. Saya pandu beneran, saudara lihat panduan tadi, dia sampai depan rumah. Suami istri saya persilakan masuk. Saya duduk ngadepinya bersama suami, nemui, saya tanya, apa yang perlu kami doakan? Biasa pendeta itu selalu mentalnya orang datang minta konseling. Apa yang perlu kami doakan? Enggak Kak Lid, saya mau minta maaf. Kaget saya. Kenapa minta maaf? Saya enggak nurut Tuhan. Terus dia kemudian keluarkan amplop coklat di meja, kasihkan ke kami. Enggak usah ilmu terawang, saya tahu isinya duit. Tuh kan, Bapak Ibu kalau giliran duit langsung ketawa. Saya tahu itu duit isinya. Amplop coklat begini, enggak usah pakai ilmu ngerti, ilmu marifat itu pasti duit. Saya minta maaf Kak Lid. Saya tanya kenapa dia kasih amplop itu. Ini dari Tuhan Kak Lid. Saya 2 minggu yang lalu saya dengar suara jelas sekali berkati hambaku Lydia. Tapi saya nggak nurut, alas itu sekedar perkataan saja. Kemarin suami saya mandi. Pada waktu mandi dia dengar suara jelas lagi berkati hambaku Lydia. Saya sambil ingin, Bu minta maaf ya sampai Tuhan mengganggu. Mandi pun diganggu gara-gara doa kami. Gara-gara doa sampai Tuhan mengganggu. Saya cerita apa adanya. Jadi dia minta izin pamit. Kami berdoa dulu terima kasih. Kemudian kami doa dan mereka pulang. Kemudian suami saya panggil anak-anak. Anak-anak firman Tuhan apa janjinya? Orang yang membangun engkau akan bersegera. Tahu bersegera? Buru-buru. Enggak segera nurut, dipaksa. Mandi pun sampai dengar suara. It must be God, pasti Tuhan itu. Watch your statement. Hanya gara-gara situasi sulit. Kau ucapkan sulit, susah beneran. Tapi bisakah kita memperkatakan kepada gelombang kehidupan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Aku cakap menanggung segala perkara karena Kristus memberikan kekuatan kepadaku. Di tengah-tengah gelombang kehidupan di situ akan melihat mujizat Tuhan. Susah nih, buat gini gak berhasil, susah, sulit. Beneran sulit. Barang siapa, ini bukan saya yang ngomong, Amsal. Barang siapa suka mengucapkannya, ia akan manen hasilnya. Sulit beneran panen kita. Tapi kalau kita berkata Tuhan, aku percaya tanganku diberkati oleh Tuhan. Tuhan menumbuhkan. Aku mengerjakan ini, Tuhan akan membuat keajaiban. Amin. Kalau di sini ada punya pergumulan masalah, datang pada Tuhan. Sepakat dengan firman Tuhan. Dapatkan rema dari Tuhan. Ucapkan itu. Hei anakku, kata firman Tuhan. Perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya menjauh dari matamu, simpanlah di lubuk hatimu. Ibu tadi saya lanjutkan. Ibu akhirnya setiap kali lewat di daerah Sanur itu, dia tahu itu daerah itu nggak mungkin. Banyak orang bilang nggak mungkin. Kamu nggak mungkin bisa kontrak ini. Satu, uang nggak di tangan. Kedua, juga pemilik ini orang yang kaya, orang balik kaya, nggak mungkin mengontrakkan. Tapi dia siap lewat, Tuhan aku percaya tempat ini akan Tuhan percayakan kepada hidupku. Dia terus saja ngomong gitu. Dia cari, tapi bukan hanya bicara begitu. Dia cari informasi siapa yang punya tanah itu. Ternyata orang kasta tinggi. Dia nggak peduli, dia cari cara. Tuhan itu sepertinya membuka pintu. Seperti yang tadi saya katakan, ucapan kita bisa membuka atau menutup pintu kesempatan. Sampai akhirnya dia punya link. Satu kali dia datang ke rumah karena nggak bisa mungkin nemui orang ini karena dia kasta sangat tinggi. Ketemu tukang kebunnya. Pada waktu tanya tukang kebunnya dia tanya, punya nggak nomor telepon maksudnya bosnya. Kok bisa ya tukang kebunnya ngasih? Saya pasti percaya itu Tuhan yang bekerja. Karena apa? Dia positif. Dia terus mengucapkan kata-kata iman. Dia mempercayai. Akhirnya dia WA sama orang yang ini, orang kasta tinggi. Singkat kata saja. Orang ini bahkan begini, orang kasta tinggi ini. Ibu ini gak ada uang cash. Terus ada orang lain yang siap membayar cash tanah itu. Biasanya kalau kita kan kasih aja ke sini ya.
Tapi Tuhan tuh bisa pertemukan orang ini bilang begini, enggak Bu, saya tetap kasih ke ibu. Kenapa? Dia bilang gini, saya kan gak ada uang. Enggak, saya ngeliat ibu ini gigih. Orang dunia aja bisa ngeliat kegigihan. Satu, dia mengucapkan terus perkataan iman, tapi dia tidak nyerah. Dan perkataan kata iman pada waktu saya mendatangi lahannya, aduh saudara, sampai saya malu. Tuhan ini gede banget. Jadi seorang janda usia segitu tapi berani melangkah. Imannya luar biasa, mempercayai sederhana. Hanya mungkin firman yang dia ketahui tidak sebanyak yang saya tahu. Tapi melangkahnya saya bilang, saya waktu mendatangi tempatnya. Saya bilang, wah ini bisa bangun gereja berapa ini, gede banget. Watch your statement. Kita ngomong kanan kiri ya, hati-hati loh kalau ngomong. Coba ngomong kanan kiri. Apalagi yang pasangan-pasangan suami istri. Hati-hati kalau ngomong. Kadang aku mau guyon kok, cuma guyon. Enggak loh, kata-kata itu bisa menjadi apa yang kita ucapkan. Dan bahkan perkataan itu bisa membuat orang luka hati. Satu cerita lagi kan, saya seorang nenek kan, usia saya 57. Jadi nenek suka cerita, satu cerita dan selesai ya. Kata-kata itu penting. Satu kali saya melayani satu orang perempuan, jemaat kami. Dia divonis leukemia. Dia masuk rumah sakit. Di situ tangisan air mata, anak kecil-kecil, masih kecil-kecil. Dia divonis leukemia, dokter pun mengatakan umur gak panjang. Suaminya telepon saya, Kak Lid, ini istriku begini-begini, umurnya gak panjang. Dia nangis sesenggukan di telepon, saya bilang oke, saya datang ke rumah sakit. Waktu datang di rumah sakit, saya ngelihat, anggaplah saja umurmu gak panjang. Tapi di dalam tidak panjang itu, jangan sampai mengakhiri dengan regret, dengan penyesalan. Saya izin ke suaminya, boleh gak saya bawa kemana-mana pelayanan ke pedalaman juga, boleh. Tapi ada satu waktu mendoakan dia, saya kan berdoa sama Tuhan, ini orang kenapa? Dan Tuhan ingatkan, ini orang sakit leukemia karena menyimpan banyak kepahitan khususnya ke mamanya. Saya ada juga satu hamba Tuhan dapat konfirmasi yang sama. Akhirnya kita bilang ke dia, benar si perempuan ini bilang begini. Tidak semua penyakit kanker karena kepahitan, ya. Tetapi kepahitan bisa menjadi pemicu yang menyuburkan kanker. Jadi perhatian baik-baik, tidak semua penyakit kanker karena kepahitan. Tapi kepahitan luka batin oleh karena perkataan yang tidak segera diurusi bisa menjadi pemicu. Ceritanya gini, ini anak perempuan ini putih sekali. Dia ingat ceritanya, tidak lupa sama sekali. Dia bilang, mamaku pernah bilang begini. Nih untung kamu putih, enggak putih tak buang ke sampah. Mamanya mungkin guyon. Tapi bagi anak ini melekat the power of ini ya perkataan. What's your statement? Mungkin ngomong ke anak-anak kita enggak sengaja, direkam anak kita. Akhirnya anak ini merekam dan kemudian dia melihat mamaku memang pilih kasih. Kokoku diperhatikan banget, aku enggak. Semua dinalar dengan itu, kepahitan. Membandingkan, tumbuh besar pun begitu. Pada waktu mamanya datang, mama bilang, nih sorry mama, enggak bermaksud seperti itu. Kalau dampaknya seperti itu. Dan hari itu kami harus melayani, dengan pemulihan, saling ngampunin. Saya lihat tangis-tangisan rumah sakit bukan karena leukemianya. Pemulihan saya juga berharap ada mujizat, saya sampai lupa nih anak sakit leukemia saya bawa ke pedalaman, ke Dayak sana, sejak KKR pun saya lupa kalau bawa orang leukemia. Hari ini sudah lebih dari 10 tahun, dia tetap hidup. Melayani Tuhan luar biasa, semangat selalu saya ingatkan umurmu perpanjangan dari Tuhan aja, bonus. Artinya Bapak Ibu perhatikan kata-kata kita. Perkataan yang salah hasilnya akan salah. Dan ini yang saya terakhir. Kitab Ulangan pasal 7 ayat 12. Apabila kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu berpegang padanya dan melakukannya. Jadi supaya kita memperkatakan ucapan-ucapan yang sejalan firman Tuhan, filternya harus jelas, filternya harus kuat. Jadi seleksi apa yang masuk dalam hidup kita untuk membuat hati kita penuh. Jadi begini, kalau gelas ini isinya kopi, saya senggol tumpah keluarnya kopi bukan? Kalau hidup Bapak Ibu dengan saya penuh dengan firman Tuhan, apa yang jadi pengetahuan kita baca? Knowledge, pengetahuan. Tapi ketika kita melakukannya, itu menjadi otot. Bapak Ibu baca firman Tuhan, pengetahuan. Kemudian Bapak Ibu melakukan, mentaati firman Tuhan tadi, jadi otot.
Jadi hari-hari cobalah belajar untuk dengarkan firman Tuhan, lakuin. Lakuin. Kalau itu penuh dengan firman Tuhan, Bapak Ibu disenggol apapun yang keluar tuh ingatan firman Tuhan. Mengingatkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan terus berbicara dalam hidup kita. Apabila kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, berpegang padanya dan melakukannya, maka bagi engkau Tuhan Allahmu akan berpegang pada perjanjian dan kasih setia yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kita sudah melihat dua contoh, saya undang main musik maju ke depan. Dua contoh tentang kekuatan dan perkataan. Gara-gara perkataan membuat janda ibu-ibu tadi, Serofenisia, putrinya dilepaskan dari kuasa gelap. Gara-gara perkataan seorang perwira mati terinjak-injak. Tragis. Hanya ngomong. Di tempat ini Bapak Ibu mungkin berulang-ulang sudah mendengar tentang Allah yang ajaib. Ayo hari-hari perkatakan. Kalau dulu saya sharing ke beberapa broker yang jualan rumah, hari-hari properti katanya lesu katanya. Saya pernah ngalami Bapak Ibu, saya bukan penjual properti, tapi kami punya properti waktu itu yang ada satu problem, ada orang menuntut untuk dia minta uang, kisahnya panjang tapi saya persingkat. Rumah itu bagus, dipasarkan, brokernya jemaat kami tolong pasarkan. Karena deadline kami 1 Maret harus pindah tangan. Kalau 1 Maret nggak terjual, itu akan pindah tangan ke orang ini dengan harga sesukanya dia. Karena memang dia ingin neken kami. Broker ini jual. 1 bulan dipasarkan, banyak orang lihat, tapi nggak jadi transaksi. Sampai akhirnya tanggal 27 Februari. Berarti 1 hari lagi besoknya harus pindah tangan. 27 Februari brokernya datang kepada kami, Kak Lid, saya udah angkat tangan, gak mampu jual. Besok sudah tanggal 28. Gak ada orang yang beli. Banyak orang seneng tapi gak terjadi transaksi. Pada waktu dia membalikan, saya bilang cuma waktu 1 hari, kami nangis di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini ada yang sedang berupaya harus menjual aset. Karena engkau harus menjual aset itu untuk kelangsungan. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mujizatnya. Saya tuh kalau doain orang misal jual aset, gak peduli mau letaknya di mana. Allah itu punya banyak cara aja. Pada waktu 27 malam, saya nangis, Tuhan besok tinggal 1 hari. Aku percaya engkau sanggup mengirimkan pembeli. Saya doa saya memperkatakan iman terus. Kalau tidak 1 Maret itu akan pindah tangan dengan harga yang mungkin tidak layak bagi kami. Tuhan kami mohon minta kemurahan doa, kami memperkatakan kata-kata iman. Sungguhan 28 pagi siang gak terjadi apa-apa. Tapi kami terus berkata Tuhan kami percaya. Tuhan akan kirimkan pembeli. Itu kan impossible banget. Tuhan kami percaya kau kirimkan pembeli. 28 Februari sore. Jam 4 sore, seseorang hubungi kami, seorang perempuan. Bisa ngeliat rumahnya, wah kami senang sekali. Itu sudah awal sebesar telapak tangan aja. Kami datang ke lokasi, dia datang situ, saya bilang rumah ini bagus, bla 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 bla. Saya nggak ngecap, memang kecap nomor 1 sih, tapi saya nggak ngecap. Bagus banget memang rumahnya, ininya, strosnya ada, pokoknya goncangannya nggak akan membuat goncang, nggak akan retak. Sampai hari ini juga nggak retak. Terus dia panggil, oke sebentar saya panggil papa saya, dia panggil papa yang bilang, wah memang bangunannya kuat nih, bagus, kualitasnya bagus. Langsung saya bilang daripada nimbang kelamaan kan, saya bilang gini, Non, kalau kamu mau beli segera. Kamu beli atau enggak, besok udah pindah tangan. Kamu enggak bisa nunda sampai besok, karena ini pasti dibeli orang lain dengan harganya seperti yang kamu enggak akan dapat aja rumah ini. Saya harus ngomong apa adanya. Dia nimbang, dia beli. Terus saya bilang gini, uang muka itu biasanya kecil, paling 10% dan sebagainya. Saya bilang kami ini ada kondisi seperti ini. Kami perlu 700 juta cash segera. Mana ada harga 2M minta uang jadi segitu banyak. Tapi kalau Tuhan sudah menggerakkan gak ada yang tidak mungkin. Dia langsung cukup Bu, waduh uangnya banyak, masih muda uang banyak. Akhirnya kami besoknya, kami udah hubungi orang itu, kami akan segera lakukan hari itu rumah itu terjual. Dengan cara yang ajaib. Kalau saya bilang ke bagian broker-broker orang properti, kamu kan punya listingan sih, saya bilang. Kamu percaya katanya tanganmu diurapi. Kenapa kamu gak berkati aja? Ucapkan blessing.
kepada listinganmu. Tuhan, aku percaya rumah ini akan terjual dengan harga yang bagus. Tuhan berkati. Bapak Ibu coba datang ke kantor Bapak Ibu. Tuhan, aku percaya kantor ini berkati oleh Tuhan. Aku percaya Engkau memberikan pintu-pintu kesempatan dibukakan oleh Tuhan. What's your statement? Firman Allah ucapkan, Allah bersabda, jadilah terang-terang jadi. Kita ngerti itu, tapi pada waktu mengalami kondisi kita lupa. Itu sebabnya pada siang hari ini saya merimain kembali. As a reminder. Mengingatkan Bapak Ibu, mengingatkan saya. What's your statement? Gara-gara perkataan, for this statement you may go your way, kata Tuhan. Karena perkataannya sederhana, ibu tadi ngalamin mujizat. Amin. Kupa.